Sukmawati, mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi. Saya dari kelas Manajemen Keuangan B angkatan 2018. Saya merupakan anggota dari kelompok 1, Seminar Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber dana perusahaan. Dari mana asalnya dana perusahaan? Sumber-sumber dana perusahaan. Sumber dana perusahaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber dana menurut asalnya dan sumber dana menurut jangka waktunya. Sumber-sumber dana perusahaan ditinjau dari asalnya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber intern dan sumber eksternal. Internal source. Dana yang berasal dari sumber dana intern adalah dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan sebagai laba ditahan dan penyusutan. Ditinjau dari penggunaan atau bekerjanya kedua dana tersebut di dalam perusahaan tidak ada bedanya. Sumber intern selain berasal dari laba ditahan dan cadangan, juga berasal dari setiap depresiasi. Selanjutnya adalah sumber dana ekstern. Sumber ekstern atau external source adalah sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Dan yang berasal dari sumber ekstern adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan. Dana atau modal yang berasal dari para kreditur merupakan hutang bagi perusahaan yang bersangkutan, dan modal yang berasal dari kreditur tersebut biasa disebut sebagai modal asing. Metode pembelanjaan yang menggunakan modal asing disebut dengan pembelanjaan asing atau pembelanjaan dengan hutang atau debt financing. Dana atau modal yang berasal dari pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam perusahaan yang bersangkutan, dan dana ini di dalam perusahaan tersebut akan menjadi modal sendiri. Metode pembelanjaan yang menggunakan dana yang berasal dari pemilik atau calon pemilik tersebut disebut sebagai pembelanjaan sendiri atau equity financing. Dan demikian, maka dana yang berasal dari sumber ekstern adalah terdiri dari modal asing dan modal sendiri. Pada dasarnya, pihak-pihak pemberi dana atau modal ekstern yang utama dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu supplier. Supplier memberikan dana kepada suatu perusahaan di dalam bentuk penjualan barang secara kredit, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Yang kedua adalah bank. Bank adalah lembaga kredit yang mempunyai tugas utama memberikan kredit di samping pemberian jasa-jasa lain di bidang keuangan. Pemberian kredit oleh bank biasa bisa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan yang ketiga adalah pasar modal atau capital market. Pasar modal merupakan sumber dana ekstern bagi suatu perusahaan, di mana pasar modal didefinisikan adalah suatu pengertian abstrak yang mempertemukan dua kelompok yang saling berhadapan tetapi yang kepentingannya saling mengisi, yaitu investor di satu pihak dan emiten yang membutuhkan dana jangka menengah ataupun jangka panjang dari pihak. Atau dengan kata lain adalah tempat dalam artian abstrak bertemunya penawaran dan permintaan dana jangka menengah atau jangka panjang. Dimaksudkan dengan pemodal adalah perorangan atau lembaga yang menanamkan dananya dalam efek. Sedangkan emiten adalah perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada masyarakat. Fungsi pasar modal adalah mengalokasikan secara efisien arus dana dan unit ekonomi surplus tabungan atau saving surplus unit kepada unit ekonomi yang mempunyai defisit tabungan atau saving deficit unit. Dalam pasar modal, dibedakan antara pasar perdana atau pasar sekunder. Dimaksudkan dengan pasar perdana adalah pasar bagi efek yang pertama kali diterbitkan dan ditawarkan oleh perusahaan modal. Sedangkan pasar sekunder adalah pasar bagi efek yang ada dan sudah diperdagangkan dalam bursa efek. Pasar modal merupakan sumber utama bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana dengan jumlah besar dan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Bagi emiten, dana yang diperoleh dari penerbitan atau emisi saham merupakan sumber dana yang akan tertanam dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tertentu waktunya, sehingga merupakan sumber dana permanen. Meskipun bagi pemodal investasi, dalam saham tersebut dapat merupakan investasi sementara karena saham tersebut dijual sewaktu-waktu pada saat mereka membutuhkan dana. Sumber dana menurut jangka waktunya dibagi menjadi dua, yaitu sumber dana jangka pendek dan sumber dana jangka panjang. Jadi sumber dana jangka pendek merupakan sumber dana yang tertanam di dalam perusahaan maksimum 1 tahun. Ada beberapa jenis sumber dana jangka pendek yang dipergunakan dalam perusahaan. Yang pertama yaitu
Equal account merupakan jenis hutang bebas bunga. Misalnya, kebiasaan perusahaan membayar gaji karyawan mingguan atau bulanan. Dengan demikian, dalam neracanya akan tampak rekening upah sebagai hutang gaji yang belum dibayarkan. Rekening ini akan meningkat secara otomatis jika kegiatan perusahaan juga meningkat. Sebelum waktu membayar gaji tersebut, perusahaan dapat menggunakan dana tersebut tanpa biaya bunga dalam artian bahwa perusahaan tidak perlu membayar bunga atas hutang gaji. Selanjutnya adalah hutang dagang. Hutang dagang merupakan sumber pembelanjaan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jangka pendek. Kredit ini mempunyai sifat selain spontanitas dengan kegiatan perusahaan juga relatif cepat diperoleh, tidak memerlukan persyaratan-persyaratan formal. Periode discount yang diberikan pada bentuk kredit dagang ini seharusnya dimanfaatkan karena biaya modal efektif dari kredit tersebut cukup besar apabila tidak dimanfaatkan. Misalnya, perusahaan seringkali dapat membagi persediaan yang diperlukan secara kredit dari perusahaan lain. Sebagai contoh, perusahaan melakukan pembelian setiap hari sebesar 100.000 dengan syarat pembayaran net 30. Ini berarti bahwa perusahaan dapat membayar pada setiap akhir bulan. Dengan demikian, secara keseluruhan perusahaan akan memiliki hutang dagang sebesar 30 kali pembelian harian sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya adalah hutang bank. Sumber dana jangka pendek yang biasanya dikeluarkan oleh bank-bank komersial. Bentuk pembelanjaan ini disebut tidak spontan karena tidak berubah secara otomatis dengan aktivitas perusahaan. Biaya hutang jangka pendek ini sangat bervariasi untuk berbagai peminjam pada suatu waktu tertentu. Secara teoritis, tingkat bunga akan cenderung tinggi bagi peminjam yang berisiko tinggi dan sebaliknya relatif rendah untuk peminjam yang bonafit. Begitu juga tingkat bunga peminjam untuk jumlah yang kecil relatif lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga peminjam dengan jumlah yang besar karena biaya tetap yang berkaitan dengan pemrosesan pinjaman ini adalah sama. Kemudian, commercial papers umumnya tidak menggunakan jaminan apa-apa. Pembeli surat berharga percaya kepada nama baik dan reputasi perusahaan yang mengeluarkan. Sedangkan untuk kredit dari bank tentu memerlukan jaminan. Commercial papers ini biasanya dikeluarkan dalam satuan yang relatif besar dengan bunga yang lebih rendah daripada prime rate. Commercial papers biasanya jatuh tempo dalam waktu 1 hingga 9 bulan. Di beberapa negara maju, commercial papers mendapat penilaian atau ranking dari rating agencies. Setiap lembaga penilaian berdasarkan pada standar penilaian yang berbeda. Namun, karena pada umumnya perusahaan yang menjual commercial papers adalah perusahaan yang solid, maka penilaian biasanya dititik beratkan pada aspek likuiditas. Yang terakhir adalah factoring atau anjak piutang. Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1988. Yang dimaksud dengan perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Di samping pada usaha penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan nasabah, kegiatan factoring biasa dilakukan oleh perusahaan anjak piutang dan bank. Perusahaan anjak piutang harus mendapat persetujuan dari keuangan dan berbentuk perseroan atau koperasi. Sedangkan bank jika akan melakukan pembelian anjak piutang harus melaporkan aktivitasnya kepada Menteri Keuangan. Yang kedua adalah sumber dana jangka menengah. Hampir sebagian besar perusahaan tidak bisa memperoleh sumber dana tanpa menggunakan jaminan. Untuk itu, mereka harus memberikan berbagai jaminan kepada pihak pemberi dana. Kredit jangka menengah semua merupakan kredit yang menggunakan jaminan. Istilah jangka menengah menunjukkan bahwa kredit tersebut berjangka waktu 1 tahun lebih, tapi umumnya kurang dari 10 tahun. Bentuk-bentuk kredit jangka menengah diantaranya adalah yang pertama, term loan, merupakan salah satu jenis pembiayaan jangka menengah. Term loan ini biasanya disediakan oleh bank komersial, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan pemerintah, dan supplier perlengkapan. Bentuk-bentuk leasing terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah sale and leaseback, di mana perusahaan yang memiliki aktiva seperti tanah, bangunan, dan peralatan pabrik menjual aktiva tersebut kepada perusahaan lain dan sekaligus menyewa kembali aktiva tersebut untuk periode tertentu. Manfaat dari sale and leaseback
adalah penjualan atau leasing menerima pembayaran segera sebagai tambahan dana yang dapat diinvestasikan ke investasi lain. Dan bersamaan dengan itu, leasing menggunakan aktiva yang dijualnya selama dalam jangka waktu perjanjian leasing. Leasing mempunyai kewajiban membayar secara periodik sebesar harga jual yang ditambah dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan leaser. Yang kedua adalah operating leases. Jenis ini pihak leaser menyediakan pendanaan sekaligus biaya perawatan yang keseluruhannya tercakup dalam pembiayaan leasing. Ciri utama bentuk leasing ini yaitu harga perolehan aktiva tersebut sebagai objek leasing tidak diamortasikan secara penuh. Dengan kata lain, pembayaran yang disyaratkan tidak cukup untuk menutup keseluruhan harga perolehan dan biaya perawatan aktiva. Namun demikian, jangka waktu operating lease ini biasanya lebih pendek daripada umur ekonomis yang diharapkan, sehingga leaser berharap dapat menyediakan kembali kepada pihak lain atau menjual pihak aktiva tersebut untuk menutup harga perolehan, biaya perawatan, dan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Dan bentuk terakhir dari leasing adalah financial and capital leases. Dalam bentuk leasing ini, leaser tidak menanggung biaya perawatan, tidak dapat dibatalkan, dan diamortasikan secara penuh. Dengan demikian, leaser menerima pembayaran sebesar harga perolehan aktiva ditambah tingkat keuntungan yang disyaratkan. Pada umumnya, leases juga harus membayar pajak dan asuransi aktiva objek leasing tersebut. Perbedaan utama pada financial leases dengan operating leases adalah perusahaan memperoleh aktiva yang baru, bukan aktivitas yang selama ini digunakan. Seringkali, dalam bentuk leasing ini melibatkan pihak ketiga, yaitu pemberi peminjam. Pihak ketiga ini memberi pinjaman kepada leaser untuk membeli aktiva. Misalnya, 80% dibayar dengan hutang, sedangkan selebihnya dari modal sendiri. Sebagai pemilik aktiva, leaser berhak mengalokasikan harga perolehan aktiva sebagai diapresiasi. Sementara itu, leaser juga dapat membebankan pembayaran bunga tersebut sebagai pengurangan pajak. Dan modal ventura. Modal ventura merupakan bentuk pembiayaan penyertaan modal yang bersifat sementara ke dalam perusahaan pasangan usaha atau PPU. Setelah PPU tersebut mandiri baik segi pasar, pengelolaan, serta memiliki modal usaha yang cukup, maka saham PPU yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura akan dijual kembali kepada PPU pihak lain. Karakteristik modal ventura yaitu pembiayaan modal ventura. Yang kedua, pembiayaan oleh perusahaan modal ventura bersifat aktif. Yang ketiga, pembiayaan yang dilakukan perusahaan modal ventura pada semua sektor. Yang keempat, penyertaan modal ini hanya bersifat sementara namun berjangka panjang, berkisar antara 3-6 tahun. Yang terakhir, keuntungan yang diperoleh ventura adalah atas dasar bagi hasil berdasarkan persentase. Jenis sumber dana berdasarkan jangka waktu yang terakhir adalah sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang adalah sumber dana yang tertanam dalam perusahaan lebih dari 10 tahun. Terdapat berbagai jenis sumber dana jangka panjang yang tersedia bagi perusahaan seperti misalnya long-term debt, saham preferred, dan saham biasa. Utang jangka panjang ini dapat diperoleh melalui peminjam bank atau dengan cara menjual obligasi. Obligasi dan saham preferred merupakan sumber dana dengan memberikan pendapatan yang tetap kepada pemiliknya, sementara saham biasa memberikan surat berharga yang memberikan penghasilan tidak tetap kepada pemegangnya. Yang termasuk alternatif hutang jangka panjang yaitu yang pertama long-term loan, yaitu suatu bentuk perjanjian antara peminjam dengan kreditur di mana kreditur bersedia memberikan pinjaman sejumlah tertentu dan peminjam bersedia untuk membayar secara periodik yang mencakup bunga dan pokok pinjam. Hutang jangka panjang ini dapat diperoleh melalui bank, perusahaan asuransi, atau dapat juga kepada pensiun. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi yaitu surat tanda hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan sejumlah tertentu dan akan jatuh tempo pada waktu tertentu dan memberikan pendapatan sebesar bunga tertentu. Jatuh tempo obligasi umumnya 10-30 tahun, tetapi ada juga obligasi yang jatuh tempo 7-10 tahun. Obligasi sebenarnya sama dengan hutang jangka panjang yang diperoleh bank. Hanya saja obligasi ini penjualnya dipublikasikan dan dijual dengan investor langsung. Tingkat bunga obligasi biasanya tetap dan dibayarkan 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali dalam 1 tahun. Yang ketiga adalah saham preferred.
Sebagai hutang jangka panjang perusahaan, sang preferred memberikan pendapatan yang relatif konstan. Di samping itu, biaya modal sang preferred cenderung lebih tinggi daripada biaya hutang. Karena risiko yang dihadapi pemegang saham preferred lebih besar dari risiko pemegang obligasi. Pemegang saham preferred memiliki prioritas dalam pembayaran dividen. Dan yang terakhir adalah saham biasa. Saham biasa merupakan sumber dana yang permanen karena akan tertanam di dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas selama perusahaan masih menjalankan kegiatan operasi. Pemegang saham biasanya merupakan pemilik perusahaan yang sesungguhnya. Pendapatan yang diterima oleh pemegang saham biasa adalah laba setelah dikurangi pajak dan dividen saham preferred secara teoritis. Tadi materi yang dapat saya jelaskan mengenai sumber-sumber dana perusahaan, dari mana asalnya dana perusahaan. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan saya kira dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.